Malam, ini udah aku mulai record. Selamat siang di sana. Yap, Boleh kabar perkenalan diri dulu. halo, saya Akbar, currently working as a primary teacher dan sekarang kebetulan lagi nyari gara-gara untuk melanjutkan kuliah. Even sekarang I'm finding my purpose, kenapa sih mau lanjut kuliah dan mencari-cari masalah. So, langsung mulai nih, Bi. Boleh. So basically lanjut di University of Hull, kuliahnya ambil MA in Education, specialize-nya in Digital Technologies. Dapat kesempatan untuk menjadi awardee chevening. So today I'm going to talk FCO atau chevening team. Oke. So jadi chevening merupakan salah satu beasiswa yang dikasih oleh FCO dari UK yang available for hampir 160 negara dan mereka cover all the things ya seperti beasiswa-beasiswa lainnya. Tapi ada juga pertanyaan kan Bi, kalau compare to beasiswa yang available untuk ke UK, apa sih bedanya dan kenapa harus chevening? Kalau misalnya bedanya mungkin in terms of stipend ya, in terms of money, itu paling selisihnya 100-an pound gitu. Tapi selebihnya itu nge-cover semuanya sama saja. Kenapa harus pilih chevening? Selanjutnya, Bi? Mungkin kalau misalnya kalian tahu notable chevening alumni itu dubesnya UK sekarang, Mendagri dan lain sebagainya. Jadi rata-rata mostly chevening ini nyari orang-orang yang udah punya working experience. Even in my batch, awardee-nya malah rata-rata pengalaman kerjanya 5-10 tahun, which is sudah midterm dan established, karirnya udah established. Dan mereka punya visi yang very specific untuk pulang dan bangun Indonesia. Dan juga ada pertanyaan kan, Bi, apakah harus pulang? Kalau chevening wajib pulang 2 tahun. Dan itu kita nggak bisa extend untuk kerja di sini. I mean like setelah graduation ya. Kalau misalnya internship dan part time dan segala macamnya bisa, karena kita dapat tier 4 visanya itu bisa 20 hours part time. Selanjutnya for me personally, enaknya chevening ini eligibility-nya atau syarat administrasinya nggak seribet beasiswa-beasiswa lainnya. Jadi kayak diminta awal itu cuman ya kita punya KTP, WNI atau punya paspor, kemudian lulus S1 dan punya pengalaman 2 tahun bekerja. Ini juga bisa dihitung dari pada saat kita setelah S1, misalnya part-time, voluntary, full-time, dan segala macamnya. Dan ini syarat wajib, kayak kalau misalnya buat aplikasi itu syarat awal diminta. Terus syarat selanjutnya itu dimintainya nanti, karena mereka cuma melihat kita eligible in terms of administratif. Terus yang kedua, kita isi esai. Jadi kayak syarat punya LOE, transkripnya bakal ditranslate, punya IELTS, dan reference itu biasanya diminta setelah dinyatain shortlisted. Dan itu yang aku alamin. Kebetulan aku kemarin cuman daftarnya modalnya cuma modal bener-bener modal very very basic. Yang lainnya itu kepikiran ketika dapat jadi shortlisted baru dikejar. Selanjutnya application timeline-nya sekarang udah selesai untuk yang administratif dan tinggal shortlisted. Jadi most likely hampir 1 tahun. Dan chevening kasusnya di saya personally, saya sudah dinyatain lulus conditional awardee baru ngejar IELTS. Halo, kabar? Halo? Ambil IELTS. Jadi kayak dikasih waktu around 1 bulan untuk meet the chevening English language requirement-nya. Standarnya 6,5 overall. Jadi kayak terus each band-nya
5,5 atau 6 kalau nggak salah. Pokoknya overallnya 6,5. Kemudian langsung berangkat bulan September atau Oktober. Lanjut. Di syarat online application itu kita ditanyain 4 nih. Ini kayak syarat pertama, jawab essay mengenai leadership, networking, study in the UK, sama career plan. Dan maksimal tiap essay itu 500 kata. Jadi most likely ada 4 pages dari A4 untuk jawab pertanyaan ini in total. Lanjut, Bi. So, ini juga mungkin enaknya dari Chevening ya. Chevening itu kasih feedback nih. Jadi di websitenya udah jelas apa sih rata-rata dilihat hasil dari aplikan dari tahun-tahun kemarin itu yang bisa diimprove untuk memperbesar peluang kita lolos syarat administrasi di awal in terms of application form. Jadi mereka demand untuk jawab answering the question of leadership and influence itu pengen lihat contoh konkret. So that's why 2 tahun working experience itu sangat penting. Jadi kita explore more on our professional working experience instead of kayak misalnya masih jelasin leadership experience kita zaman kuliah atau even zaman SMA, dan very into detail. Dan mereka nyaranin pakai STAR method yang dimana jelasin situasinya apa, terus tugas kita apa, actionnya yang kita lakukan apa, dan result. Dan somehow kita harus benar-benar mentioning porsi bagian kita, bukan kayak yang as a team, tapi as individual kontribusi kita di mana. Jadi mereka mau benar-benar lihat on how you leader something atau timnya gimana, dan kalian itu leader yang you define as a leader yang seperti apa, apakah strategic tipikalnya atau yang seperti thinker atau yang lebih menggebu-gebu, empowering, dan others. Jadi mereka mau lihat skill leadership kalian and on how you lead your team. Sama banyak pertanyaan juga nih, Bi, biasanya banyak nanya, Kak, aku bukan jadi ketua tim, atau misalnya aku bukan mimpin sesuatu, apakah aku masih bisa nulis ideas of leadership? Itu juga harus kita redefine in terms of leadership definition. Leadership itu nggak harus punya posisi, tapi dampak dan juga your behavior on how to lead the team, dan juga tindakan yang dilakukan untuk menghadapi suatu masalah. Selanjutnya, di networking, in terms of networking, banyak yang mentioning aja nih, aku punya jejaring di perusahaan ini, MNC ini, misalnya punya kenalan di kementerian ini, bla bla bla, tapi nggak dijelasin nih, nggak di-describe benar-benar how, bukan hanya kenal, tapi on how you maintain. Dan maintain the relationship itu kan penting tuh. Walaupun udah kenal, terus maintain outcome-nya apa. Contoh konkretnya punya kenalan itu apa sih, how significant your relationship atau misalnya networking yang sudah dipunyai sekarang to contribute your current status. Jadi instead of menjelaskan, mendeskripsikan, lebih ke analyze dan juga mentioning the outcome. Contoh-contohnya apa. Next, di study in the UK, ini kemarin kakak itu hampir 10-an essay yang di-review, dan most likely people always mentioning the reason why they choose a certain university itu based on ranking deh, which is I mean like itu researchnya benar-benar surface, benar-benar yang cuman ya sudahlah di level brand dan di level I mean like rank university itu kelihatan kalau misalnya kita kurang research. So if you want to look for deeper research, bisa ngeliat ke kurikulumnya, course yang ditawarin apa, kemudian even lecture-nya, mention bener-bener lecture-nya itu siapa sih, kenapa lecture track record-nya itu very related dan in line within your interest, atau even lokasinya. Atau misalnya kan ada orang-orang yang misalnya in terms of business, aku mau ke London karena di London itu lokasinya banyak startup, banyak company dan segala macam, jadi peluang untuk engage ke arah sana lebih banyak. Kalau misalnya
I mention also di interview kenapa pilih HAL instead of di ambil di UC London, karena aku ngajarnya di wilayah Sumatera Selatan, which is bukan daerah perkotaan, jadi cara demographically itu lebih sama, looks like landscape-nya sama dengan di HAL. Terus even infrastructure ataupun fasilitas kampus yang diadain, misalnya ada research center yang bahas spesifik tentang kasus di interest kamu, atau misalnya your uni, jurusan dan lain sebagainya. Kalau di UK itu web uninya itu kan rata-rata udah very into detail, jurusannya apa, terus even assignment-nya aja udah dijelasin mau outcome-nya apa dan deskripsi tugasnya gimana kan. Even kayak modulnya itu benar-benar detail, subjeknya mau belajar apa dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai cut and paste aja, tapi benar-benar analyze dan contextualize within your interest, yang personalize your interest. Benar-benar ini kasusku ini aku di kerjaan nemuin supply chain management-nya kurang nih, dan aku pengen belajar di Uni A instead of B, karena di Uni A ini ada modul yang menyediakan theoretical dan juga robust practical, ada field trip-nya, ada apakah atau lokasinya yang bisa bahas dan improving my knowledge in terms of supply chain, atau misalnya networking-nya juga in terms of supply chain paling bagus di antara uni-uni yang lain. Show your real engagement, yang benar-benar kelihatan effort kalian untuk ngeriset uni itu, sama contextualize dan personalize your interest itu sama uni yang ada. Jadi kayak memang butuh waktu, even bisa tanya-tanya alumni yang udah pernah di sana, beneran kah hal itu benar-benar ditawarin, tapi rata-rata sama sih. Jadi give a really clear and coherent argument why you choose Uni A instead of B dan lain sebagainya. Next, in terms of future career itu harus convincing dan juga feasible to do. For me personally, I divide it into kayak short, middle, and long term. Kayak middle selama 1 tahun pertama, 10 bulan pertama aku mau ngelakuin simply mau empowering other teachers dengan cara training of trainer, jadi kayak ngebantu dan ngediseminasi ilmu-ilmu yang udah didapat di sini. Terus yang kedua bisa bantu engaging and developing curriculum di local regency. Terus yang ketiga mau involving in educational institution apa kayak gitu. Ini juga penting related into your networking. Misalnya nih, kalian udah pernah network ke ministry A bla bla bla. Jadi kayak misalnya, kalau aku mau career plan-nya ke depan in the future I want to involve in the ministry of apa, gara-gara networknya udah ada. Jadi kayak ada this career plan itu is visible. Lanjut Bi. Selanjutnya setelah dinyatakan lulus bulan nanti, kalian shortlisted, baru di administrasi lainnya kayak reference letter, terus mulai nyari-nyari LOA dan belajar IELTS dan segala macamnya. Sambil kita bisa milih. Jadi dari bulan 3 sampai bulan 5 itu kita bisa milih tanggal berapa yang suitable for us untuk interview sessionnya. Jadi nggak yang di minggu yang sama berbarengan banyak. Jadi di Chevening itu nanti bakal interview sessionnya di interview sama 3 orang, sama alumni, sama FCO dari UK-nya, terus dari embassy. Dan mereka benar-benar nanyain hal-hal yang related. There is no such any personal information yang digali. I mean like your preference dan lain sebagainya. Jadi benar-benar fokus ke arah sana. Mereka very professional dan juga pengen ngegali benar-benar your essay. Next B. In my experience, mereka tanya kayak introduction dulu, tell me about yourself, terus leadership example. Selain mereka udah bilang, aku udah baca nih esaimu, kamu udah jelasin 3 contoh leadership. Selain itu ada lagi nggak yang beda? Jadi they are looking for another traits atau karakteristik in terms of your leadership. Terus unpopular decision.
Ini juga lumayan deg-degan ditanya unpopular decision itu apa lagi kemarin. Jadi unpopular decision kayak when other people pilih ke A, kita pilih ke B gitu. Kayak majority people ke kanan, kita milih ke kiri. Dan why you choose that. Jadi mereka mungkin nyari juga leader yang out of the box. Dan juga dikasih contoh nih. Kemarin aku bilang, aku as a convener, aku conduct teacher training, yang most likely people itu berpikir ikutan pelatihan guru tuh for the sake of dapat sertifikat aja dan udah setelah formality. Tapi aku trying to design a teacher training itu mereka wajib membuat produk oriented teacher training. Jadi trainingnya benar-benar ada hasil. Jadi hasilnya itu nanti dikumpulkan. Mereka wajib buat hasilnya dulu, buat produknya dulu, baru dapat sertifikat. Jadi there is some ada insentif dulu, jadi mereka nggak take it for granted untuk dapat sertifikat kayak yang formality datang aja, tapi we force them untuk creating a product. Tapi di sisi lain juga kita sediain mentor secara FGD-nya, terus juga kelompok yang dibantuin benar-benar ditolong. Even dikasih keleluasaan, misalnya 1 minggu setelah training masih belum bisa, nanti kita dibantu benar-benar. Jadi mereka ngerasa dapat sertifikat itu ada effortnya sebelum dapat kayak di training teacher lainnya. Jadi itu it's quite unpopular decision karena pada saat sebagai ketua pelaksana kemarin aku ngusulin kayak gitu, rata-rata orang-orang berpikir bakalan pesertanya bakal dikit, terus juga orang guru-guru di daerah nggak mampu buat produk, kayak mereka underestimate duluan kemampuan guru-guru di sana, dan itu menurutku quite unpopular decision sih. Terus juga networking example. Dan kenapa harus chevening? Aku bilang sih chevening karena gara ya terkenal lah ya, karena global networknya, especially karena aku udah 5 tahun ngajar, itu very professional, udah menuju midterm career. Jadi ketika sesama awardee, chevening awardee itu sesama udah profesional, jejaringnya bakal lebih impactful. Dan on how to contribute ditanya balik, atribut yang udah dipunya apa, terus bakalan berkontribusi apa untuk chevening. Aku bilang, aku main ini, playing victim in terms of ini, Sumatera Selatan, karena satu-satunya orang, jadi aku bilang, chevening networking di Sumsel ini masih jarang. Even pada saat dikasih kesempatan nanya pertanyaan apa, aku tanya sistem chevening seleksi ini gimana sih, karena aku sebagai orang Sumatera Selatan masih sulit mencari orang-orang alumni dari chevening, mau latihan dan segala macamnya. Dan mereka bilang mereka kepengen sih diversity dan juga kayak affirmative action untuk provide another itu, tapi ujung-ujungnya mereka meritokrasi yang most likely memang anak-anak Jawa yang mempunyai itu kayak gitu. Jadi I mentioned that I believe that I have quality dan bisa di-compete sama yang lain, tapi juga I represent dalam tanda kutip, quote and quote, untuk wilayah Sumatera Selatan yang masih kurang exposure-nya in terms of chevening. Seperti itu. Terus juga yang Y-Unis, ini juga kalau misalnya kalian mention modul, mention profesor apa yang mau yang mau kalian benar-benar ikuti dan pelajari, itu bakal benar-benar digali. Even kemarin aku mention ambil leads gara-gara ada modul bahas tentang gamification, on how to construct learning itu as fun as main game. Jadi kayak mereka belajar leaderboard, belajar kompetisi, tapi kayak semenyenangkan main game. Kenapa anak-anak lebih suka main game dan segala macamnya itu. Terus ditanyain tentang in terms of visibility, karena aku nge-represent kabupaten yang baru. Terus aku bilang kayak contextualize within the issue, yang bukan hanya represent the status. Jadi kayak existence, kenapa aku mau lanjut, the reason why, kayak kenapa sih guru SD ngajar di desa mau lanjut kuliah jauh-jauh ke S2, kayak harus ada, there's a urgency behind on it. Aku bilang kayak sekarang di urgensinya
Kementerian Pendidikan itu lagi menggalakkan yang namanya program sekolah digital school. Jadi mereka ngasih infrastruktur tablet dan juga komputer ke wilayah-wilayah sekolah yang bagus sama sekolah-sekolah daerah 3T, which is sudah kita anggap jadi kayak masalah fasilitas itu bukan jadi burden lagi. Yang jadi burden sekarang adalah there is no such human resources yang bisa mengelola itu. Percuma aja kalau ada fasilitas tapi nggak bisa dimaksimalkan dengan baik dan diberdayakan. So I wanna fulfill the gap, mau bridging yang ke arah sana, karena somehow program-program dari pemerintah itu cuman memberikan tapi monitoringnya belum ada. Terus belum ada yang bantu contextualize within the curriculum yang di lokal. So that's why I take education in digital technologies, karena mau fulfilling the demand yang itu tadi. Sayang fasilitas yang udah ada nggak bisa digunain secara maksimal seperti itu. Jadi kayak interestnya bukan hanya your personal interest, nanti bakal ditanya juga your personal interest kenapa mau lanjut, tapi bigger picture-nya itu kalau bisa fulfilling ataupun di-relate ke arah yang program nasional ataupun misalnya program company ataupun program yang lebih besar, not only for your personal reason aja mau lanjut, tapi juga ada you also represent your institutional need, atau misalnya program kerja ministry yang mau melakuin in the future apa, seperti itu. Dan itu juga nge-relate ke challenge in your field, karena mereka very contextualized within your issue. Kasusnya apa sih, benar-benar ditanya. Terus selanjutnya kenapa UK? Terus aku bilang karena di UK udah pakai cloud technology, which is mereka udah pakai sistem teknologi udah bagus, dan juga in terms of kenapa pilih HAL, karena HAL itu bukan hanya mempromo teknologi tapi namanya digital wisdom. Itu juga dipelajarin benar-benar kayak memakai teknologi itu bukan tanda suatu perkembangan yang automatically society to development, tapi harus dilihat sebagai dua sisi. Kayak teknologi itu interestnya dari company teknologi itu gimana, terus juga bagaimana kita yang menggunakan. Sepanjang teknologi itu bisa membantu pekerjaan guru dan lebih efektif dan efisien, dan bisa mengembangkan kemampuan siswa lebih kreatif, itu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya apakah nanti di 2050 teacher will be replaced by a robot dan segala macamnya, itu juga harus diantisipasi. Jadi lebih wisdom dipakai teknologi itu nggak simply bisa nge-remove ataupun misalnya nge-replace yang namanya existence of direct interaction dan lain sebagainya. Dipakai tapi sesuai porsinya. Itu yang pilih aku buat milih HAL instead of Bristol sama Leeds. Future plan juga ditanya, kemudian ditanya on how to balance the academic, karena mereka very concerned on your well-being. Jadi ditanya your social life sama akademiknya bagaimana, kayak time management, priority, dan sebagainya. Lanjut, Di. Nah, mungkin ini juga salah satu kelebihan Chevening ya. Mungkin menurutku lebih adaptasinya lebih cepat sih dibandingkan beasiswa-beasiswa lainnya yang mendefer mahasiswa lainnya. Mereka cukup cope with the COVID problem. I mean, like, disedapkan, takut-takut gimana, tapi mereka masih nge-manage selama ini nggak ada yang namanya sistem seleksinya diundur, ataupun misalnya ada gangguan-gangguan stipend dan segala macam. Mereka masih melakukan hal itu kayak smoothly, walaupun memang butuh adjustment. Dan kami sebagai angkatan corona, award di angkatan corona, juga ngerasa Chevening tuh handle-nya benar-benar responsif sih, kayak benar-benar dikasih keleluasaan dan sebagainya. Dan mereka tepat waktu, kayak dijanjiin berangkat September di September gitu, nggak di defer, nggak di apa-apain. Jadi mereka benar-benar kepengen kita juga, tapi nggak dipaksain, fleksibel. Kita juga bisa nge-request kita nge-defer as long as ada misalnya kalian frontliner ataupun misalnya kalian pregnant dan lain sebagainya. Jadi kayak ada prerequisite dulu untuk melakukan defer, persyaratan defer. Tapi mereka bilang
setidaknya walaupun kalian mostly kuliah online, experience living in the UK itu tuh once in a lifetime gitu. Jadi kayak jangan disia-siakan. Jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa berangkat, nggak di differ nggak di, dan menurutku dan even seleksinya juga cukup, walaupun menunggu tapi masih masuk di timelinenya mereka, nggak benar-benar mundur dan sebagainya. Jadi menurutku mereka quiet, responsif sih, dan adaptif. Ini mau cerita ada pertanyaan juga tentang gimana keadaan di academic life in terms of selama COVID. Lanjut, Bi. Jadi selama COVID ini mostly memang online kampus pakai Canvas, tapi udah sistematis semua mereka, mostly udah sistematif, dan tutorialnya face to face sama personal supervisor atau FGD, baru bisa ke kampus. Jadi yang lebih small group. Kalau yang seminarnya banyak orang itu ke online. Dan di sini aku ngerasain banyak case study sih, kayak case study dibagi grup, terus misalnya you are hired as educational consultant dengan kasus sekolah, demografinya kayak gini, kepala sekolahnya pengen dapat intervensi ini, apa yang harus kalian lakukan. Jadi benar-benar kayak in terms of theoretical dan practical layernya itu benar-benar integrated to one another. Dan breakout roomnya, untungnya kelas-kelasku itu rata-rata orang-orang yang udah kerja semua. Bahkan yang paling senior itu ada umur 48 tahun. Ada yang dari education consultant, ada yang staf ahlinya di dinas pendidikan sini, ada juga guru di sini. Jadi very diverse, dan ketika misalnya bahas sesuatu, mereka langsung bahas ke their practical experiences. Jadi beda, nggak bahas ke teori, jadi lebih diverse sih. Lebih diverse dan juga lebih memusingkan untuk aku, karena konteksnya kan bakal beda, UK kurikulum dan lain sebagainya. Jadi I need to keep up with the information. Di sini juga banyak kendala-kendala, kayak even di bulan pertama aku really keep up with my academic atmosphere, kayak bener-bener kagok. Aku ngerasa time managementku di Indo itu udah merasa itu bagus, dan which is udah bisa sibuk dan banyak segala macamnya udah bisa tertata, tapi di sini gara-gara baca jurnal dan tugasnya itu nggak bisa buat mentally drain. Jadi aku bahkan ikut workshop yang di provide sama library-nya, workshop standar kayak misalnya speed reading, time management, survey design, presentation, dan itu sangat ngebantu. Even mereka, personal supervisorku bilang kalau misalnya kira-kira depresi atau ngerasa terganggu, silakan kontak psikologi psikolog yang ada di uni, itu bakal ngebantu untuk meditasi, well-being, concern, mindfulness, dan segala macamnya. Itu juga di-provide sama Chevening sih. Kemarin baru ikut kelas mindful dari Chevening, dan itu is really help me a lot in terms of ngerilis ide-ide. Jadi Chevening itu kayak tiap bulan ngasih kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin, volunteering, field trip, workshop lainnya yang bisa diikutin. Dan personal supervisor mereka yang approach duluan, mereka yang nanyain, mereka bilang mereka sangat empati dengan kita. Saya percaya kalian as international student living in here itu suatu milestone yang sangat besar katanya. Jadi even orang-orang di sini pun struggling untuk buat disertasi, apalagi kalian yang bahasa Inggrisnya bahasa foreign language. Jadi feel free untuk nanya atau misalnya mau ikut kelas ini. Nah, untuk social life-nya, I involved in PPI HAL sama PPI UK, kemudian kontak-kontak sama KBRI, even duta besar sekarang Pak Destra itu very engaging dan juga sangat baik, dan menurutku very supportive sih, dan sangat dekat, even like di DM dan segala macamnya sangat langsung responsif juga. Ikut volunteering activities. Yang juga penting di sini rata-rata museumnya gratis, jadi enak banget ngeliat museum.
mereka penataannya bagus sih ya, most likely ya kayak di Amrik dan segala macam, memang kayak rata-rata kan kayak gitu. Sama ikut komunitas keagamaan dan sebagainya, all provided sih. Even kemarin ikut kampanyenya Black Lives Matter, mereka juga exist. Dan seru sih menurutku. Sampai sekarang belum ngerasa ada stereotype atau diskriminasi apapun. Mungkin yang paling kurasa bedanya adalah aksen sih. Awal-awal aksen British, sekarang lagi struggling aksen Scotland, yang which is sampai sekarang kayaknya mungkin sampai tahun depan kayaknya nggak bisa dipelajarin juga. Untuk struggle di British accent aja udah syukur sih.